Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Juragan Dapur di seluruh Indonesia, apa kabar saat ini? Mudah-mudahan Anda tetap sehat, tetap usahanya berjalan, walaupun kita udah memasuki bulan 3 bulan kayaknya, 3-4 bulan masa pandemi. Ini adalah masa yang susah, masa yang penuh diuji kesabaran untuk tetap bertahan dan tetap hidup. Mungkin ini adalah masa yang paling butuh perjuangan ekstra buat para pelaku usaha kuliner, terutama restoran dan rumah makan, di mana pada saat masa pandemi jumlah kunjungan orang yang datang makan dengan seharusnya pada saat bulan Ramadan kemarin itu adalah masa di mana pelaku usaha kuliner menikmati hasil. Cuma ya karena masa pandemi COVID-19, Corona membuat rencana jadi berantakan. Saya juga mengalami demikian. Nah, lama sekali kita baru bertemu. Lama sekali juga saya tidak upload materi-materi tentang usaha kuliner, tentang masalah ya. Nah, kali ini saya baru sempatkan. Hari ini saya ada di Makassar. Sudah 3 bulan juga saya belum balik ke Balikpapan ya, karena selain situasi ini yang berlangsung juga beberapa tempat di Makassar, khususnya Juragan Dapur, resto Juragan Dapur mulai bangun. Dan saat kunjungan mulai berkurang ya, ada ratusan ribu restoran di seluruh Indonesia yang tutup saat masa pandemi, terutama yang di mal-mal atau yang di tempat-tempat yang lainnya. Namun kita lihat beberapa yang juga terus bertahan. Kita lihat beberapa brand besar seperti Pizza Hut, terus KFC, ya, Pizza Delivery, mereka keluar ya. Jadi mereka bukan hanya sekedar bertahan, tapi berusaha untuk tetap melakukan penjualan ya. Biasanya mungkin akan kita temui di pinggir jalan yang trafiknya cukup padat. Mereka salah satu solusi yang saya lihat yang dilakukan oleh Pizza Hut Delivery, mereka membagi kurirnya ya, karyawan untuk tetap jualan. Jadi tetap jualan dan menempatkan tempat jualannya itu di sisi jalan yang trafik lalu lintasnya padat. Nah, apa yang Anda lakukan untuk bertahan dan tetap survive di usaha kulinernya? Nah, saat pandemi berlangsung, saya dan tim melakukan beda sama Pizza Hut atau KFC yang turun ke jalan lalu membagi, menjual, menawarkan secara langsung di pinggir jalan. Saya dan tim melakukan penjualan tidak seperti itu ya. Jadi tim Juragan Dapur pada saat masa pandemi PSBB berlangsung di Kota Makassar, otomatis restoran tidak boleh berjualan untuk menerima tamu, tapi bolehnya hanya take away atau online. Nah, saat PSBB berlangsung atau mungkin sampai hari ini
Tapi kalau saat ini udah mulai, jadi permintaan lewat ojek online, take away khususnya ojek online itu udah mulai bagus. Tapi pada saat PSBB dan Ramadan kemarin itu order lewat GoFood atau Grab atau online itu turun. Tapi kita tetap masih bisa melibatkan dengan cara gosen ya, karena kalau mengandalkan online-nya saja mungkin agak susah. Nah, apa yang Anda lakukan hari ini? Apa yang Anda lakukan hari ini untuk tetap bertahan? Ya bertahan, kalau tetap berjualan dan menguntungkan itu jauh lebih bagus. Bertahan aja udah suatu hal yang luar biasa. Nah, apa yang Anda lakukan? Khususnya masa-masa saat sekarang. Nah, coba kita lihat peluang ya. Coba kita lihat peluang. Di saat sekarang ini hampir beberapa brand lokal atau top leader atau yang memimpin leader kuliner di kota Anda, contohnya di Makassar. Nah, kita lihat kalau restoran seafood siapa pemimpinnya waktu sebelum Covid. Kalau restoran ayam siapa yang pimpin. Kalau restoran kepiting siapa. Lalu perhatikan hari ini. Hari ini hampir semua sama ya. Tidak ada jadi pemimpin satupun. Nah, ini adalah peluang. Peluangnya apa? Maksudnya semua posisinya sama. Berarti startnya juga sama ya. Jadi kalau Anda mengambil peluang di masalah ini, Anda akan maju selangkah. Tapi ya dengan penuh pertimbangan. Misalnya peluangnya apa? Peluangnya satu adalah tidak ada yang menjadi leader hari ini. Semua sama-sama berjuang. Nah, artinya kalau Anda berjuang dengan strategi yang tepat, menciptakan momentum, ya insya Allah Anda akan bersama-sama nanti yang besar gitu. Artinya bersama menjadi yang besar. Peluang yang selanjutnya adalah mungkin hari ini banyaknya yang tutup, yang tadinya untuk membuat satu restoran ya, untuk membuat satu restoran besar dibutuhkan biaya yang cukup besar. Nah, masa pandemi ini menjadi satu momentum untuk membeli atau take over atau akuisisi ya. Ya, misalnya kan ada beberapa tuh yang mungkin waktu sebelum ini mereka usaha kuliner, tapi sebenarnya fokus bisnisnya bukan di kuliner gitu, karena hanya bergabung dengan beberapa kawan-kawannya pengusaha ini lalu membuat satu usaha kuliner. Ketika ketemu masalah, mereka mengambil keputusan untuk kembali di jalur bisnisnya, di core bisnisnya ya, di bisnis utamanya. Nah, ini salah satu peluang. Salah satu peluang menjadikan COVID ini, menjadikan pandemi ini untuk menawar ratio yang tutup tadi menjadi jauh lebih murah gitu. Ya, jauh lebih murah. Tapi ya itu Anda harus punya pertimbangan yang tepat untuk mengambil keputusan untuk membuka yang baru atau men-take over restoran yang tutup gitu. Anda harus betul-betul mempertimbangkan di mana orang lain tutup lalu Anda mengambil keputusan untuk buka. Nah, betul-betul harus punya pertimbangan ya, harus punya pertimbangan yang matang. Nah, pertimbangannya apa misalnya? Oh, ternyata masa pandemi ini Anda ketemu sistem atau cara jualan yang tepat gitu ya. Walaupun tidak banyak orang yang datang ya, tidak banyak orang yang datang makan di restoran, tapi secara umum Anda bisa menjual
menjual lebih banyak lewat online atau dengan cara yang Anda sudah pilih dan Anda sudah yakini bahwa itu akan berhasil. Nah, Anda bisa mengambil keputusan seperti itu ya. Pertimbangannya, apakah menu yang Anda tawarkan hari ini ya, betul-betul diminati dan peminatnya banyak ya, sehingga ketika Anda mengambil keputusan untuk membuka kuliner di masa pandemi ini, Anda tidak meraba-raba gitu ya. Jadi tidak mengambil keputusan hanya karena faktor emosi atau nafsu aja gitu. Tapi sudah betul-betul dipertimbangkan, Anda ketemu strategi marketingnya, Anda ketemu produk apa yang Anda akan jual ya. Jadi sebenarnya ada yang nanya ya. Jadi kegiatan saya sekarang selain baru saja buka Juragan Dapur di Makassar, restoran Juragan Dapur, juga mengisi acara bisnis kuliner Ghost Kitchen ya. Nah, ini saya ngisi, kita adakan webinar seminar online yang dibuat oleh Mentor Box. Jadi kalau Anda mau lihat, mungkin bisa kunjungi mentorbox.id. Nah, sampai hari ini alhamdulillah ada 6 angkatan. Ada 6 angkatan yang tersebar dari pesertanya seluruh Indonesia ya. 6 angkatan rata-rata kita mengadakan itu setiap hari Selasa. Setiap minggunya ya, peserta hampir 50-an hingga 70 lah, 80 setiap hari Selasa, cukup banyak. Nah, Ghost Kitchen ini apakah tepat untuk masa sekarang? Nah, Ghost Kitchen itu apa? Ghost Kitchen itu bisnis kuliner yang fokusnya take away, delivery ya, tidak membuat orang datang makan ke tempat. Jadi fokusnya hanya ada dapur, lalu kemudian bagaimana menjual online. Nah, seperti itu. Kembali bagaimana masa pandemi ini menjadi peluang. Nah, itu tadi mungkin pada saat sebelum Covid ini, saat kita membuat satu restoran dengan kapasitas 200 orang misalnya, dibutuhkan investasi sekitar 750 juta misalnya sampai 1 miliar gitu. Nah, masa pandemi ini Anda bisa membuat ini menjadi satu nilai tawar tersendiri untuk men-take over yang tutup. Pak, boleh nggak saya sewa sekian? Ini pertimbangannya kan masa pandemi ini dan lain-lain sebagainya. Jadi nego harganya itu jauh lebih bagus untuk sekarang ini gitu. Halo Mas Jun, Mas Jun di mana? Mas Jun, mudah-mudahan Mas Jun tetap eksis di bisnis baksonya. Ini ahlinya bakso nih ya, ahlinya bakso. Ada juga kopi daeng, Mas Asar. Ini kita tahu kita sama-sama berjuang di bisnis kuliner. Ini adalah masa yang paling asyik asik dalam berjuang ya. Ada beberapa yang mati, lalu Anda menjadi salah satu yang hebat ketika Anda bisa bertahan, apalagi bisa maju ya, apalagi bisa maju. Nah, itu tadi ya. Jadi ada yang nanya pada saat webinar. Jadi pada saat webinar, kira-kira peluangnya apa untuk hari ini yang kita jual? Jadi peluangnya apa yang hari ini kita jual? Kuliner apa begitu maksudnya? Ada beberapa, ada yang lagi fenomena, ada yang lagi lagi tren bisnis kuliner frozen. Tapi ketika semua orang menawarkan frozen, lalu di mana hebatnya gitu ya? Oh, Mas jual online, bener ya. Jadi saat
masa pandemi itu ya, masa pandemi sekarang ini, apalagi di bulan Ramadan kemarin, saat resto tutup, lalu kemudian orderan online Gojek tutup, abang-abangnya mengeluh, Pak saya keluar jam 8 sampai buka puasa ini baru satu layani. Nah di situ kira-kira strateginya apa? Nah kemarin coba itu buat Anda yang lagi menjalankan bisnis kuliner, tetap manfaatkan media sosialnya. Jadi tetap manfaatkan media sosial, boleh dengan media sosial grup-grup online di kota kita berada ya, misalnya kalau di Makassar di Makassar itu ada Makassar Dagang, di Balikpapan ada grup jual beli. Nah Anda secara konsisten menawarkan baik di jam yang sama, waktu yang sama ya, hari ini posting ini lagi hari ini nawarin apa gitu di jam yang sama. Nanti postingannya itu mengarahnya kemana? Mengarahnya ke WA, WhatsApp. Ya kan kalau kita setting itu kan arahnya ke sana. Nanti misalnya setelah ada transaksi baru hubungi Gosen ya. Misalnya kalau Anda belum terdaftar di Gojek, tapi kalau udah terdaftar Gojek dan Grab gak ada masalah. Tapi saat pandemi juga melanda kan orderan Gojek dan Grabnya turun. Nah solusinya Anda tetap jualan, judulnya berikan manfaat buat pembeli. Jadi misalnya Mas Jun jual apa coba? Mas Jun jual apa? Taruh kopi daeng ya, kopi daeng. Jual barongko sama kopi. Nah dia paketkan untuk cemilan sore di rumah sambil ngopi sama keluarga ya. Beli barongko gratis kopinya untuk volume sekian misalnya ya. Beli barongko paketnya 5 dapat kopi 2 gitu. Nah itu keuntungan yang ditawarkan. Kopinya free. Lalu di mana pesannya? Bagaimana pesannya? Ya gitu kan. Jadi tawarkan dulu keuntungan yang akan diberikan kepada calon pembeli. Nah contohnya tadi barongko 5 harga 20.000 tapi free 2 kopi ya. Ya misalnya kopinya misalnya Anda mau kopi serbuknya aja misalnya ya, per 2 porsi contohnya, nanti di rumah baru diseduh ya silakan, nggak masalah. Bagaimana terserah bagaimana cara strateginya ya. Misalnya yang jual ayam crispy, boleh mungkin ayam crispy-nya nggak laku, tapi coba buat jual tepung ayam crispy nomor 3, nomor 1 di Indonesia, kriuknya ya, paling renyah, paling kriuk, paling gurih. Harga per 1 kilo per bungkusnya sekian. Nah kan banyak gitu. Ada yang mungkin di resto yang kemarin jualan kira-kira menu apa yang bisa bertahan, yang bisa dikonsumsi untuk baik secara frozen maupun beberapa lama ya waktunya ya. Jadi itu kalau ditanya peluangnya apa bisnis kuliner hari ini ya. Ya bisnis kuliner hari ini yang lagi tren ya itu frozen. Tapi ketika semua menawarkan frozen, tetangga menawarin frozen, yang online nawarin frozen, lalu di mana? Bagaimana membuat itu berbeda lagi? Ya, contoh mungkin yang Mas Jun jual apa Mas Jun? Mas Jun jualan apa online-nya? Nah, kalau jualan mie misalnya ayam goreng
atau daging rendang misalnya ya, rendang. Mulai kan ada gimana cara bikinnya, ya udah buat yang udah tahu kan gampang, itu tinggal bagaimana packingnya ini menjadi tahan. Nasi goreng, mie goreng ya, nah gitu Mas Yun. Jadi dijual online aja, jadi yang diposting itu foto menu, kemudian foto orang lagi menikmati, tawarkan keuntungan, misalnya jual nasi goreng ikan haruan atau ikan gabus ya, dengan kadar protein atau apa sih yang nilai yang dihasilkan oleh ikan gabus itu, misalnya contoh. Anda punya nasi goreng tapi ada ikannya yang orang tidak punya gitu. Ada spesialnya. Nah, itu keuntungannya ya, kelebihannya maksudnya apa? Bikin nasi gorengnya ada soka dulu kalau kita jual ya Mas Jun ya. Nasi goreng soka, nasi goreng ikan haruan untuk baik untuk penyembuhan dan lain-lain gitu. Untuk kebutuhan sumber gizinya Anda sebutkan. Atau mie goreng Anda tampilkan kalau yang mie goreng itu mie goreng pedas kayak mie gacoan. Kalau di Malang, di Jogja ada mie gacoan. Yang dia tawarkan itu satu enak dan murah. Tapi kalau dilihat juga HPP-nya juga enggak mahal-mahal amat gitu ya. Enggak mahal amat. Jadi yang dia tampilkan di mie gorengnya itu selain visualnya menarik, begitu orang rasakan enak. Jadi apa yang kita tawarkan ya, sarannya apa yang kita tawarkan di media sosial itu, begitu orang order sampai di rumah melebihi apa yang dia pikirkan. Oh ini nasi goreng, karena murah mungkin paling sedikit, paling juga rasanya pas-pasan. Tapi begitu dia terima, packagingnya udah cantik, mie gorengnya udah enak, lalu kemudian porsinya besar, harganya luar biasa gitu ya. Jadi menjual online itu ya pertama harus enak ya. Nah di seminar, di webinar Ghost Kitchen di mentorbox.id saya bahas soal itu. Jadi saya bahas bagaimana memulai usaha kuliner dari dapur kita sendiri dengan mengandalkan take away ya, dengan mengandalkan ojek online. Gimana menentukan menunya, produknya apa yang kita mau jual, gimana cara memasarkan, bagaimana membuat packagingnya, lalu bagaimana mempromosikan dan lain-lain. Nah, kita bahas di mentorbox.id di Ghost Kitchen. Siapa tahu Anda mau belajar tentang peluang usaha kuliner sekarang, Anda boleh cek di mentorbox.id ya Mas Yun ya. Banyak kita sama-sama belajar di situ. Menariknya di mentorbox ini tidak selesai begitu saja gitu. Maksudnya setelah webinar lalu kemudian selesai, tidak. Tapi kita akan mementoring secara terus-menerus, secara berkesinambungan. Di situ ada dibuatkan dibuatkan cara-caranya, ada bukunya, ada ininya, itu dibagikan ya. Lalu kemudian ada member alumninya, ada bergabung dan saling berbagi cerita, berbagi pengalaman. Nah itu. Oke, jadi orang-orang sukses katanya buku sih ya, tapi baguslah untuk dijadikan penyemangat ya. Katanya buku-buku bijak bahwa orang-orang sukses selalu melihat peluang di setiap masalah. Tinggal
bagaimana Anda kreatif lalu menciptakan momentum. Ya, tetap sehat, tetap berusaha, tetap maju, tetap bahagia bersama keluarga. Mas Jun, sampai jumpa. Ya, silakan cek di mentorbox.id. Saya Wan Palu, Juragan Dapur dari Makassar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.